nggak sih kita merasa sudah mencoba segalanya, tetap aja merasa kurang? Setiap hari kita sudah bangun pagi, berusaha jadi lebih baik, mengejar impian, menuntaskan target, ingin membahagiakan orang tua, ingin diakui teman, sampai selalu ingin merasa berhasil. Tapi setiap malam, ketika lampu sudah dimatikan, rasa kosong itu masih tetap ada. Kenapa ya semua ini belum pernah cukup? Kenapa setelah semua usaha, semua capek, semua perjuangan, tetap saja masih kalah dari orang lain? Apakah ini karena standar hidup semakin tinggi? Atau karena kita lupa dengan diri sendiri? Dan sebenarnya, apa sih arti kata cukup? Sejak kecil, banyak yang tumbuh dalam sistem yang mengajarkan bahwa nilai diri ditentukan oleh sebuah pencapaian. Waktu SD, nilai rapot itu dijadikan ukuran apakah akan mendapatkan pujian dari orang tua. Saat SMP, siapa yang paling pintar mulai dilihat sebagai patokan harga diri. Saat SMA, universitas mana yang dipilih itu menjadi ajang sebuah pembuktian. Saat kuliah, IPK tinggi itu dianggap tiket menuju masa depan yang lebih baik. Setelah lulus pun ada fase baru, bukan lagi sekedar IPK atau nilai ujian. Tapi, seberapa cepat bisa dapat kerja, seberapa besar gaji yang mereka dapat, dan seberapa banyak pencapaian yang bisa dipamerkan ke media sosial. Scroll Instagram, lihat teman-teman mulai traveling ke luar negeri, upload foto kantor yang fancy, beli barang branded, hingga membagikan potongan-potongan kebahagiaan mereka. Tanpa sadar, standar cukup yang tidak sederhana kini berubah menjadi standar yang semakin lama semakin tinggi. Dulu, cukup rasanya bisa punya kamar sendiri untuk belajar. Namun sekarang, ingin apartemen sendiri di kota besar. Dulu itu, cukup rasanya bisa makan bareng teman di kantin kampus. Sekarang, merasa kurang kalau belum bisa makan di restoran yang mahal. Setiap langkah yang berhasil dilewati hanya memberikan rasa puas sementara waktu. Setelah itu, standar kembali naik, rasa kurang kembali datang. Dalam perlombaan ini terasa tidak pernah selesai. Padahal semua orang itu berjalan di waktu yang berbeda dengan cerita yang berbeda pula. Namun media sosial membuat semua terlihat seperti sebuah perlombaan dengan garis finish yang sama. Padahal kenyataannya garis finish setiap orang itu kan gak pernah sama. Ketika membandingkan diri dengan orang lain menjadi kebiasaan, rasa tidak pernah cukup akan menjadi makanan sehari-hari. Tidak hanya itu loh, banyak juga yang merasa perlu mencapai sesuatu bukan karena benar-benar ingin, tapi karena takut dihakimi oleh orang lain. Takut dianggap gagal, takut dianggap tidak berguna, takut menjadi bahan omongan keluarga, hingga takut tidak diakui oleh lingkungan sekitar. Dan rasa takut ini membuat banyak orang memaksakan diri untuk terus mengejar hal-hal yang sebenarnya bukan untuk kebahagiaan diri, tapi untuk membuktikan bahwa diri ini layak untuk diterima. Terlalu fokus membuktikan diri kepada dunia hingga lupa bahwa hidup itu bukan hanya tentang pencapaian. Hidup juga tentang menikmati proses, menghargai setiap langkah, dan memaknai apa yang sedang dijalani. Saat lupa menikmati hidup, setiap hal yang dicapai hanya akan terasa kosong, karena semuanya dilakukan hanya untuk terlihat cukup, bukan untuk benar-benar merasa cukup. Belajar merasa cukup itu harus berhenti tanpa mimpi. Lalu, bagaimana caranya bisa merasa cukup?
merasa cukup bukan berarti berhenti bermimpi, menyerah pada keadaan, atau berhenti berkembang. Bukan. Merasa cukup adalah keputusan untuk menghargai diri sendiri, sambil tetap berjalan menuju versi terbaik dari diri sendiri tanpa mengorbankan kebahagiaan saat ini. Banyak yang takut dengan kata cukup karena mengira itu berarti stagnan. Padahal rasa cukup bukan tentang berhenti, tetapi tentang bersyukur atas apa yang sudah ada, sambil tetap berproses dengan sadar. Ayolah berhenti membandingkan langkah dengan orang lain menjadi langkah pertama. Karena setiap orang punya cerita yang berbeda, latar belakang yang berbeda, dan tujuan yang berbeda. Apa yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok untuk diri kita. Apa yang menjadi impian orang lain itu juga belum tentu menjadi hal yang benar-benar kita butuhkan. Selanjutnya, belajar untuk hadir di saat ini, menikmati secangkir kopi di pagi hari tanpa terburu-buru, melihat langit sore saat pulang kerja, dan menghargai setiap tarikan nafas kita. Mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang sudah bertahan sejauh ini. Belajar bersyukur bukan berarti menolak untuk berkembang, tapi menjadi fondasi untuk tetap waras dalam perjalanan hidup. Tidak apa-apa untuk punya mimpi besar, tapi pastikan itu adalah mimpi yang benar-benar kita inginkan, bukan sekedar ingin terlihat hebat di mata orang lain. Kadang kebahagiaan itu hadir bukan karena mencapai hal besar, tetapi karena bisa menikmati hal kecil dengan sepenuh hati. Tidak apa-apa untuk berjalan lebih lambat dari orang lain, asalkan setiap langkahnya itu bermakna. Karena sejatinya, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi tentang siapa yang paling bisa memaknai setiap langkah. Hari ini, coba berhenti sebentar, tarik nafas, dan lihat sudah sejauh apa perjalanan yang kita lalui. Ingatkan diri bahwa sudah melakukan yang terbaik, dan itu sudah lebih dari cukup untuk hari ini. Karena hidup bukan perlombaan dengan orang lain, tetapi tentang bagaimana diri ini bisa menjadi lebih baik dari diri yang kemarin, dengan cara yang paling manusiawi. Tidak perlu menunggu segalanya sempurna untuk merasa cukup. Tidak perlu menjadi sempurna untuk merasa layak bahagia. Setiap orang punya hak untuk merasa cukup, termasuk diri kita. Karena pada akhirnya, bukan tentang siapa yang paling memiliki banyak, tapi siapa yang paling bisa merasakan hidup dengan sepenuh hati dan bermakna. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini.